Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu dosen Nurlailah Sa'dillah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ma'ani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 6 ini, yaitu Ilmu Ma'ani dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, yang telah didampingi oleh Ibu Nurlailah. Sehingga di sini saya mengerjakan presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 6. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas di kelas yaitu yang pertama ada ijaz, kemudian ada itnab, dan kemudian ada musawah yang nantinya akan dijelaskan masing-masing satu persatu. Jadi yang pertama kita masuk dulu pada pendahuluan. Apa itu ilmu ma'ani? Jadi ilmu ma'ani adalah salah satu cabang dari ilmu balaghah dalam studi bahasa Arab. Ilmu ini membahas cara menyampaikan makna secara efektif dan sesuai konteks dalam komunikasi, baik lisan maupun berupa tulisan. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menyesuaikan struktur kalimat dengan situasi, kondisi, dan keadaan pendengar atau pembaca agar pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, tepat, dan menyentuh. Adapun fokus utama kajian ilmu ma'ani adalah yang berkaitan dengan lafadz dalam, yaitu struktur kata yang sesuai dengan konteksnya, baik itu sesuai dengan kondisi dan situasi maupun komunikan atau lawan bicaranya atau mukhatab, lawan bicara. Nah, kemudian tadi pokok pembahasannya adalah tentang ijaz, kemudian itnab, dan musawah. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa itu ijaz. Ijaz al-bayanu 'anil ma'na bi aqalli ma yumkinu minal alfadhi walahal ma'anil wasi'ah. Jadi ijaz adalah mengungkap lafadz yang sedikit atau ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Dari kata yang hanya satu kata tapi maknanya luas. Nanti akan diberi contoh dari masing-masing ijaz, karena ijaz sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijaz al-qasr dan yang kedua adalah ijaz al-hadf. Kemudian apa itu ijaz al-qasr? Ijaz al-qasr huwa sighah jumliyah yuwafiqu ma'naha kalimatiha duna hadf. Wahada ya'ni annaha tahtafidhu bima'anin katsiratin raghma kaunaha kalimatin qasiratin. Jadi ijaz al-qasr adalah ilmu mengungkapkan kata-kata atau menerangkan kata-kata dengan susunan lafadz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya ini lebih banyak daripada lafadz itu sendiri, jadi lebih luas dari susunan kalimat tersebut dan tanpa adanya hadf atau pembuangan kata. Nah, contohnya adalah pada surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Di situ ada kata al-khalqu yang mana kita semua ketahui artinya adalah penciptaan. Wal amr, al-amr di sini artinya urusan.
Nah, tapi artinya tidak hanya sebatas penciptaan dan urusan semata, namun mengandung makna al-khalqu itu mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Nah, yaitu penciptaan makhluknya Allah yang berupa langit, bumi, manusia, hewan, dan lain-lain yang segala makhluk yang Allah ciptakan itu masuk dalam al-khalqu. Nah, kemudian al-amr atau yang artinya urusan itu juga mengandung makna yang sangat luas. Jadi urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, sedih, susah, dan lain-lain itu sudah terkandung dalam makna al-amr. Jadi alalahul khalqu wal amr ini tidak hanya sebatas bahwasanya Allah memiliki penciptaan dan urusan, tapi memiliki penciptaan langit, bumi, manusia, dan segala urusan makhluk-makhluk tersebut yang bisa berupa hidup, mati, senang, sedih, bahagia, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah ijaz al-qasr, ada ijaz al-hadf, yakni meringkas pengungkapan kata-kata atau ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam al-hadf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau digugurkan. Jadi membuat kalimat tanpa menyebutkan satu kalimat, namun mengandung makna kalimat tersebut yang digugurkan tersebut. Contohnya, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, di sini kan artinya dan bertanyalah al-qaryah. Al-qaryah artinya desa. Pada contoh ini kan harusnya was'alil qaryah. Jadi seseorang itu tidak mungkin bertanya kepada al-qaryah atau desa, tetapi seseorang itu pasti akan bertanya kepada penduduk desa atau orang-orang yang berada di desa tersebut. Maka harusnya disebutkan was'alil ahlul qaryah. Jadi harusnya disebutkan lafaz ahlun itu artinya penduduk atau orang-orang yang berada di desa tersebut. Namun di sini tidak disebutkan. Nah, ini contohnya, salah satu contoh dari ijaz al-hadf. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah itnab. Nah, itnab itu apa? Itnab adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan panjang untuk menyampaikan makna yang sebenarnya bisa disampaikan secara singkat. Jadi kebalikan dari tadi ijaz. Ijaz itu lafadznya singkat, ringkas, pendek, tapi maknanya bisa sangat panjang dan luas. Kemudian itnab kebalikannya. Itnab itu menggunakan lafadz atau ungkapan yang panjang untuk menyampaikan makna yang sebenarnya bisa disampaikan secara singkat. Nah, tujuannya bukan karena bertele-tele, tetapi untuk memperjelas, menegaskan, ataupun memperkuat pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, itnab sendiri ada bermacam-macam ya. Ada banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah penyebutan khusus setelah umum. Jadi di sini tujuannya untuk menekankan pentingnya yang khusus. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta, yang artinya peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Nah, ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus di sini maksudnya adalah sholat wusta, lebih utama daripada sholat yang umum, sholat 5 waktu yang lain-lainnya. Sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Jadi untuk menekankan pentingnya yang khusus. Kemudian yang kedua adalah penyebutan umum setelah yang khusus. Ini untuk memperluas cakupan makna dan menunjukkan betapa pentingnya yang khusus tadi. Sama untuk menunjukkan betapa pentingnya yang khusus. Contohnya pada surat
pada surat 71 ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jadi di situ kan ada kalimat waliman dakhala baitiya mu'mina. Mu'mina itu adalah penyebutan yang umum, makna yang umum, bisa berupa mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan. Namun setelahnya disebutkan pula walil mu'mini nawal mu'minat, yaitu lebih khusus lagi orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan. Nah, ini untuk menunjukkan pentingnya yang khusus. Kemudian ada yang ketiga adalah penjelasan setelah kata-kata yang masih umum atau samar. Tujuannya untuk menjelaskan sesuatu yang awalnya disebutkan secara umum supaya lebih mudah dipahami. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian yang selanjutnya adalah pengulangan atau takrir. Di sini ada banyak fungsinya ya. Jadi tujuannya untuk menegaskan atau memperkuat makna, kemudian menjaga hubungan makna karena adanya bagian yang panjang, untuk memberi dorongan untuk melakukan sesuatu, menunjukkan intensitas atau keseriusan. Contohnya, kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ini artinya kan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Di sini untuk menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengarnya, agar timbul rasa takut karena adanya pengulangan tersebut atau takrir tersebut. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah i'tirad atau penyela, yaitu kalimat tambahan di tengah-tengah susunan kalimat. Nah, yang mana tujuannya untuk mensucikan Allah atau tanzih, memberi tekanan makna, dan menunjukkan kejadian yang mengesankan. Contohnya, wa yaj'aluna lillahil banati subhanah wa lahum ma yashtahun. Jadi ada lafaz subhanah. Subhanah di sini adalah kalimat penyela atau i'tirad yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Jadi subhanah ini adalah kalimat penyela atau i'tirad. Kemudian yang selanjutnya adalah ilghal, yaitu menambahkan kata di akhir kalimat yang sebenarnya sudah cukup agar maknanya jadi lebih kuat atau meyakinkan. Menambahkan kata di akhir kalimat gitu ya. Contohnya, wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, sebenarnya pada kalimat ini wa yarzuqu man yasha' itu sudah cukup, maknanya sudah sempurna. Namun, kenapa ada bighairi hisab? Jadi tujuannya untuk menguatkan bahwa benar-benar Allah itu benar-benar memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas, tanpa perhitungan. Begitu. Kemudian selanjutnya tadwil, yaitu menambahkan kalimat penutup yang memperkuat makna sebelumnya, bisa berupa perumpamaan atau penjelasan langsung. Contohnya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya,
Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, ini untuk menguatkan apa yang tersurat dan atau yang tersirat, mantuk atau mafhum dari kalimat pertama. Dan ini berlaku seperti kalimat perumpamaan ya, yang kalam mathal, karena pengertiannya berdiri sendiri. Jadi al-haqqu tadi artinya pada ayat yang tadi telah dibacakan adalah Islam, dan al-batil itu artinya adalah kufur. Pengertian kalimat batil ini sebenarnya telah tercakup pada kalimat, namun guna menguatkan pengertian dari zahaqo, maka kalimat itu disebutkan kembali. Selanjutnya adalah ihtiros atau takmil, yaitu menambahkan kalimat untuk mencegah salah paham terhadap makna utama. Dan yang terakhir ada tatsmim, yaitu menyebut unsur tambahan seperti objek atau keterangan untuk mempertegas atau memberi kesan lebih dalam walaupun tanpa itu makna sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang ketiga, yaitu musawah. Jadi al-musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafadz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafadz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang, atau tidak disebutkan makna, akan mengurangi maknanya. Ciri-cirinya agar kita lebih mudah untuk tahu apakah dia musawah atau bukan. Yang pertama adalah ringkas tapi tidak terlampau singkat. Yang kedua, tidak ada tambahan kata yang tidak perlu. Yang ketiga, tidak ada penghilangan unsur yang penting. Dan yang keempat adalah setiap kata memiliki peran jelas dalam makna. Kemudian posisi musawah dalam ilmu balaghah sendiri biasanya digunakan pada hal-hal berikut ini, yaitu naskah-naskah keilmuan, naskah hukum syariat, teks perjanjian atau negara, teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, penjelasan hukum, penjelasan tentang hak dan kewajiban. Jadi kebanyakan fungsinya untuk hukum-hukum yang ringkas dan singkat. Nah, adapun fungsi musawah dalam bahasa, yang pertama adalah kejelasan dan kelugasan, yang kedua gaya komunikasi yang tepat sasaran, yang ketiga mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca, dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan multitafsir. Kemudian, contoh musawah yang pertama, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi di dalam lafadz ini tidak ada penambahan makna maupun penambahan kata, dan tidak ada pengurangan makna ataupun pengurangan kata. Jadi sesuai porsinya masing-masing, lafadz dan maknanya sama. Kalau tadi ijaz adalah kata lafadz atau kata yang ringkas namun maknanya luas, itnab adalah kata atau lafadz yang panjang, yang banyak namun maknanya lebih singkat. Kemudian musawah ini berada di tengah-tengah antara itu. Jadi lafadz dan maknanya itu seimbang dalam posisi yang sama. Seperti contoh setelah ini ada satu lagi, man kafara fa alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir atau ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat dari kekafirannya itu. Man kafara, barang siapa yang kafir, fa alaihi kufruh, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Sama ya, di sini tidak ada penambahan ataupun pengurangan makna dan kalimat. Begitu juga yang ayat surat At-Tur ayat 21 ini ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap orang,
bima kasaba, dengan apa yang diperbuatnya, rohin itu adalah tergoda atau terikat. Jadi tidak ada penambahan makna, tidak ada pengurangan makna, penambahan kata, ataupun pengurangan kata. Semuanya dalam porsinya masing-masing. Itulah yang disebut dengan musawah. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.